Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat menjadi seorang anak menjadi soleh dan solehah kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tua, dan bagaimana seorang anak ketika sudah menikah harus patuh kepada suami dan harus patuh kepada orang tua juga. Mungkin itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa keberkahan hidup itu adalah di saat kita bisa berbakti kepada orang tua. Jika ada seorang anak kok durhaka kepada orang tua, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Sampai diisyaratkan oleh para ulama, banyak problem yang dirasakan oleh manusia ini ternyata kembalinya kepada orang tua. Ada orang hidupnya tidak tenang, bermasalah, kembali kepada orang tua. Maka hati-hati urusan orang tua. Jangan berani mengangkat suara di hadapan orang tua, jangan berbohong dengan orang tua, jangan nyakiti orang tua. Durhaka kepada orang tua, hukumannya akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Biarpun dia dinikahi oleh orang kaya raya, tetap nyungsep sengsara dia. Kenapa? Lihat, durhaka kepada orang tua sangat besar. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ibadah kepada Allah nomor satu, kemudian yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Durhaka pada orang tua biasanya sebabnya karena pernikahan. Gara-gara nikah berubah dengan orang tua. Awas, hati-hati. Dan kamu, wahai adik-adikku yang solehah, jangan mau menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Dan kamu, wahai adik laki-lakiku, jangan mau menikah dengan seorang wanita yang ternyata pernikahannya melanggar orang tuanya. Nggak akan membawa berkah pada akhirnya. Kecuali orang tua yang adil, memang tidak menikahkan tanpa alasan. Adil itu seorang tua menemukan anaknya sudah dapat pasangan yang selayaknya, lalu dihindari, lalu tidak mau menikahkan, itu orang tua yang dosa. Tapi kalau selagi orang tua masih mendidik, mengatur, kalau kita durhaka kepada orang tua, dosa sangat besar sekali dan tidak ada yang bisa menolong, hukumannya akan berikan di dunia. Maka kadang ada rumah tangga cekcok terus, harus dikembalikan ke belakang. Bagaimana kau dengan bapak ibumu? Nah ini, hati-hati. Fahami makna ini, nanti secara otomatis kita akan bisa berbakti pada orang tua. Hukumannya besar. Kadang kita berani mengangkat suara. Durhaka itu halus, seperti hanya berbakti juga halus. Kalau sudah bicara berbakti pada orang tua, saya buatkan contoh suatu ketika ada anak masalahin, saya jawabnya panjang biar terasa. Suatu ketika ada seorang anak mau berangkat sekolah. Dia mau berangkat sekolah itu naik sepeda zaman itu. Waktu itu dia lagi sarapan pagi, lagi makan enak begitu, tiba diamperin sama temannya. Ayo berangkat sekolah, sudah kesiangan, telat nanti. Maka anak yang lagi makan tadi terburu-buru, kemudian bergegas mencuci tangan, lalu mengambil tas, salaman kepada ibunya, kemudian pergi naik sepeda ngebut. Setelah sampai di sekolahan, ternyata temennya masuk kelas, dia nyandarkan sepeda, tak taunya sepeda diambil lagi, pulang lagi. Setelah sampai di rumah, balik lagi ke sekolah, temennya tuh bingung, tanya, kenapa kamu kok pulang tadi? Ada yang ketinggalan? Enggak. Lah terus kenapa? Enggak ngerjain PR? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Apa jawabnya anak muda yang umur SMP tersebut? Dia menjawab dengan bahasa sederhana. Tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan. Kemudian kamu bilang waktu sudah siang, aku terburu-buru, sehingga aku langsung mencuci tangan, kemudian aku ngambil tas. Aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci. Aku tidak rela jika yang mencuci piring itu adalah ibuku. Urusannya hati. Urusannya hati, sudah tua begini kadang masih ibu kita yang mencucikan baju kita, mencucikan piring kita. Kita sibukkan orang tua kita dengan kita, naudzubillah. Mana kita? Kita sudah capek. Ibu kita sudah capek dengan kita masa kecil kita. Maka hati-hati dengan orang tua. Nggak akan bahagia, nggak akan bisa menolong. Biarpun yang menikahimu katanya orang paling kaya, akan menghinakan dirimu. Ingat, durhaka kepada orang tua besar sekali. Ayo semuanya kembali kepada orang tua. Semuanya cari keberkahan dengan orang tua. Biarpun orang tua kafir sekalipun, nggak boleh kita semenang-menang dengan dia. Begitu besarnya pangkat orang tua. Hati-hati ya. Baik, kalau sudah paham makna ini, ambil nanti CD Buya tentang hidup indah dengan berbakti pada orang tua, dengar sampai tuntas, jangan nyambi sama yang lainnya. Anda akan ngerti bagaimana berbakti nanti. Insya Allah akan ada air mata, ada kesejukan hati, ada kerinduan pengabdi dan berbakti setelah itu. Kemudian seorang suami dan istri, panutan seorang suami sampai kapanpun nomor satu adalah orang tua.
Seorang istri berubah, nomor satu adalah suami. Ingat. Tapi suami yang baik, ini semuanya baik semua, amin. Suami yang baik adalah yang menjadikan istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Faham Anda? Faham Anda? Memang nomor satu bagimu wahai para istri, suamimu nomor satu, karena itu imammu. Kalau sudah melanggar imam, sengsara. Tapi suami yang baik akan selalu mengajari istrinya agar menomorsatukan bapak ibunya. Ada suami salah baca kitab Uqudul Lijan, bacanya salah karena waktu baca sambil ngeliwat, dia santri. Dia membaca itu kan ada dikisahkan di situ bahwasanya ada seorang perempuan, suaminya lagi mau perang. Setelah itu berpesan, "Neng, kamu jangan kemana-mana ya, saya mau berperang." "Iya bang." Tak taunya tidak lama kemudian berita bapaknya lagi sakit. Lagi sakit, dipanggil, "Kamu suruh pulang sama abah sakit." Kata sang istri, kata sang anak perempuan tadi, "Sama suami saya nggak boleh keluar rumah." "Oh iya, pulanglah," pemberi kabar tadi. Tak lama, seminggu kemudian datang lagi berita, "Abahmu sudah meninggal dunia. Apakah kamu tidak pulang, nak? Apa kamu tidak pulang, Neng?" "Suamiku melarang saya pulang karena saya tidak boleh keluar sama suamiku." Tak taunya apa, ada yang memimpikan bahwasanya sang orang tua yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah gara-gara baktinya seorang anak kepada sang suaminya. Lah ini salah faham membacanya. Lalu diterapkan begini, "Kamu tidak boleh keluar kemana-mana kecuali izin saya." "Bapak saya sakit bang." "Biarpun sakit sampai mati pun nggak boleh." Ini salah faham. Itu kisah di kitab Uqudul Lijan itu, waktu itu belum ada HP. Suami yang lagi perang tuh nggak ngerti kalau mertuanya bakal sakit. Kalau ngerti bakal sakit pasti bakal dikasih tahu. Salah faham. Sekarang ada diktator, ini biasanya santri malahan. Santri biasanya. Sok baca kitab. "Kamu sudah milik saya, hak saya, tidak boleh kemana-mana. Kamu sudah serahkan sama bapak ibumu." "Ibu saya sakit bang." "Biarpun sakit nggak boleh, saya imammu." Nggak begitu. Suami yang baik akan selalu berkata begini pada istrinya, "Wahai istriku tercinta, kemanapun kau pergi kau harus izin, karena kau adalah milikku. Tapi kalau kepada bapak ibumu, bebas sebebas-bebasmu." Gitu loh, paham suami yang soleh? Sebab durhaka itu karena pernikahan banyak. Saya lanjutkan ini karena yang terjadi biasanya seperti itu. Suami istri yang baik adalah istri yang selalu mengajari suaminya berbakti pada ibu bapaknya. Istri yang baik, suami yang baik yang selalu mengajari istrinya berbakti pada bapak ibunya. Rumus kebahagiaan yang ketujuh, 1, 2, 3-nya tak simpan, datang ke pondok saya kasih nanti. Rumus rumah tangga yang indah yang ketujuh adalah ajari pasanganmu untuk berbakti pada orang tuanya, bukan mu. Nya, bukan mu, faham mana? Jadi ajari istrimu agar berbaik-baik dengan bapak ibunya. Hei para istri, ajari suamimu agar baik-baik kepada bapak ibunya. Ini rumus pantulan cinta itu nanti. Ngerayu halus. Gambarannya begini, coba suami istri pergi ke supermarket belanja, tak taunya apa, istrinya itu selalu nambah tambahan sampai suaminya bilang, "Neng, untuk apa sih?" "Sudahlah bang." Nambah lagi, "Neng, untuk apa sih?" "Sudahlah bang." Sampai di rumah tak taunya istrinya sibuk bungkusin sesuatu. Setelah bungkusin begitu, "Mau dibawa kemana, Neng?" "Mau dikirim." "Kirim siapa?" "Ibu." "Ibu siapa?" "Ibu akan meninggal." "Ibunya abang dong, ibu kita." Ya Allah, jatuh cinta yang kesekian kalinya. Rupanya istrinya mikirin suami, ibunya suami. Sama suami juga begitu. Tak taunya belanja juga begitu selalu, apa pinggirin. "Untuk apa bang?" "Sudahlah." "Kok disimpan?" "Biarin." Setelah seminggu disimpan lagi, baru sudah banyak, satu kardus besar dikirim. "Abang mau dikirim kemana bang?" "Kirim ke ibu." "Ibu siapa?" "Ibu kita di desa." "Ibu kita?" "Ibunya abang kan sudah meninggal." "Ibumu sayang," sambil dipeluk. Wah, jatuh cinta habis tuh. Makanya ngerayu tuh jangan bahasa yang macam-macam, perhatikanlah. Gini rumusnya, sayangilah orang yang disayangi oleh pasanganmu, maka dia akan semakin sayang kepadamu. Kenapa saya panjangkan ini? Banyak kasus rumah tangga kurang ajar sama orang tuanya gara-gara pasangannya. Contoh, ada seorang istri ngadep kepada saya, lalu bercerita begini, "Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Saya tidak tahu judulnya apa, kok tiba-tiba ngomong begitu. Terus, ya saya sudah punya penghasilan sendiri. Selama ini kan saya dikasih sama suami. Kemudian saya nabung-nabung. Bagus. Buya, saya mau tanya, gimana hukumnya saya sebagai istri? Saya memberikan uang kepada ibu saya. Ibu saya kan janda. Tanpa sepengetahuan suami saya.
Anda ngirim ibu tanpa seorang suami. Saya tanya, ini duitnya siapa, Bu? Duit saya sendiri. Kalau duit Anda sendiri, Anda boleh memberikan ke siapa saja, orang di pinggir jalan atau mana saja. Tapi kalau duit suami haram Anda keluarkan untuk siapapun. Bukan Bu ya, duit saya. Iya, kalau duitmu boleh, nggak ada masalah. Alhamdulillah, dia ngomong begitu. Cuman saya bukan sekedar mengajar fikih, ada pendidikan di sini. Saya bertanya, Bu, mau tanya saya, apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau kamu bantu ibumu ketahuan suamimu? Tadinya dia sambil ngangkat, sambil tarik nafas. Buya, pernah ketahuan sekali suami saya marah-marah. Dalam hati saya, suamimu itu iblis. Nggak ada iblis di sini, maka saya berani ngomong begitu. Ini orang soleh semuanya. Suamimu itu adalah modelnya manusia setan, ngajari istrinya kurang ajar sama ibunya. Maka jadilah suami yang baik. Insya Allah baik. Makanya saya kok berani. Kalau iblis saya berani ngomong. Karena ini bukan iblis semuanya ini. Makanya saya nak ngomong. Jadi suami yang melarang istrinya baik-baik sama ibunya adalah iblis ya. Ngajari jahat dia, nggak nanamkan kecintaan. Saya nasihati nggak begitu, harus suami dibawa kepada yang baik. Ada lagi pertanyaan kasus serupa, seorang laki-laki sudah sukses, dia adalah pengusaha AC atau apa gitu, dia wasip. Biasanya datang sama istrinya, saya nggak ngerti kasus permasalahan. Biasanya orang datang begitu, kita nggak begitu perhatian. Tiba-tiba datang dia sama anak kecilnya, duduk ngobrol, mau tanya Bu ya, boleh? Tanya apa? Saya itu alhamdulillah usaha sudah berhasil. Saya itu orang desa aslinya Bu ya. Dulu abah saya masih hidup, rumah saya yang jadi yang ngurusi semuanya adalah bapak saya. Abah saya sudah meninggal dunia dan ibu saya punya anak perempuan terakhir, adik saya. Masih sekolah SMP, SD sampai SMP. Terus gimana Buya? Buya kan selalu ngajari harus kompak, suami istri kompak. Rupanya dia dengar ceramah kita. Saya kepikiran terus masalah itu. Kepikiran kenapa? Buya, gimana hukumnya kalau saya bantu ibu dan adik saya tanpa sepengetahuan istri saya? Saya tanya, itu duit siapa Pak? Duit saya sendiri. Benar, satu. Yang kedua, istrimu sudah kau kasih nafkah? Sudah, kau kasih apa? Ya cukup di rumah Buya, ada kulkas, ada mobil, ada... Ya sudah, kalau memang seperti itu boleh. Jangan sampai istrimu gak kau kasih nafkah, kamu ngasih duit ke orang. Enggak, sudah Bu ya. Oh, kalau memang seperti itu, istrimu sudah kau cukupi, kemudian kau membantu yang lainnya, apalagi ibumu, sangat boleh. Tapi kan saya tidak ngomong kepada istri saya. Nggak apa-apa, alhamdulillah, jadi saya nggak dosa. Tapi tidak kompak. Ntar dulu, saya mau tanya. Nggak kompak katanya. Saya mau tanya, memangnya kenapa sih istrimu kalau kamu memberikan bantuan kepada ibumu sendiri, kalau tahu istrimu? Dia sambil tarik nafas berkata, oh ya, pernah ketahuan sekali cemberutnya sebulan. Waduh, itu adalah iblis pakai kerudung juga. Nggak ada di sini iblis ya? Nggak ada. Malah dukung kalau suaminya berbuat baik pada ibunya, berarti Anda punya suami ahli surga. Kalau Anda punya suami kok baik sama ibunya, ahli surga. Kalau Anda punya istri tak taunya baik sama ibunya, berarti dia istri yang bisa berbakti. Paham makna berbakti? Saya panjangkan begini sebab banyak kejadian-kejadian ternyata seorang suami melarang istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya. Kalau Anda punya istri nggak baik sama bapak ibunya, Anda punya istri ahli neraka. Kalau Anda punya suami durhaka sama bapak ibunya, Anda punya keluarga tidak berkah, rugi. Selesai insya Allah, indah semuanya, beres. Yang belakang tadi sudah terlanjur berdiri, kasihan. Wah, yang belakang tadi maaf ya, satu ini mbaknya. Satu, maaf.